Oke. Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Suaranya kedengaran kan? Kedengaran, Kak. Kita pasti sering mendengar tentang pantangan-pantangan terhadap seseorang yang sedang melalui menstruasi. Mitos tentang menstruasi ada banyak sekali macamnya. Namun, apakah kalian tahu mana yang benar dan mana yang salah? Coba kita bahas satu persatu pantangan yang paling sering kita dengar. Pertama, larangan keramas saat menstruasi. Tidak ada alasan yang konkret untuk mendukung pernyataan ini. Malahan, mandi atau keramas dengan air hangat dapat membantu meredakan kram saat datang bulan. Selain itu, kebersihan tubuh saat menstruasi juga perlu dijaga. Salah satunya dengan cara berkeramas. Yang kedua, jangan minum soda supaya tidak kesakitan atau justru minum soda untuk mempercepat menstruasi. Minuman soda mengandung kafein sama seperti kopi dan teh. Kafein dapat mempercepat peluruhan dinding rahim dengan meningkatkan prostaglandin. Prostaglandin, otot rahim menjadi lebih aktif. Nah, sebentar. Nah, kan organ reproduksi wanita yang dalam kan, nanti ada lagi yang luar. Nah, jadi proses menstruasi itu meluruhnya dinding sel rahim yang di sini. Kalau misalnya dia tidak dibuahi oleh sperma dari laki-laki, nah dia nggak bakal ada zigot. Tapi kalau misalnya nggak dibuahin, dia bakal meluruh. Di sini dia meluruhnya. Oke? Otot rahim menjadi lebih aktif sehingga dinding rahim atau endometrium lebih cepat meluruh sehingga menyebabkan sakit perut yang sering kali dirasakan saat menstruasi. Semakin banyak prostaglandin ini diproduksi, maka semakin parah sakit perut yang dirasakan dan aliran darah yang keluar. Ketiga, larangan minum minuman yang dingin karena membuat darah membeku dan susah keluar. Faktanya, cairan yang kita minum akan masuk ke saluran pencernaan yang tidak berhubungan dengan rahim. Dan ini tidak terdapat pengaruh antara minuman dingin dengan pembekuan ataupun aliran darah yang keluar pada saat menstruasi. Yang keempat, larangan berhubungan seks. Pada kenyataannya, hubungan seksual dikatakan dapat meredakan kram atau sakit perut saat menstruasi. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa lingkungan vagina saat menstruasi yang lebih basah dari normal perlu dipertimbangkan karena meningkatkan resiko infeksi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada mitos atau pantangan lain yang pernah kalian dengar? Nah, dari video tadi, kan kita sering banget kan dengar mitos. Apalagi satu yang kakak dulu tuh masih SD. Kalau misalnya ada teman kita yang lagi haid atau mens itu, jangan deket-deket sama dia, nanti bisa ketularan. Itu kalian pernah dengar nggak? Karena kan kalau misalnya dulu itu kan, kalau misalnya belum dapat, itu injak kaki, ya nggak? Kalau misalnya diinjak kakinya nanti bakal nular kan. Nah, itu jadi dari anak kecil itu kayak suatu penyakit menular menstruasi, padahal itu enggak kan. Itu sih yang kakak tahu. Terus satu lagi mitosnya itu, kalau di anak SD itu, kalau misalnya pantat wanitanya dipegang sama laki-laki itu bisa menyebabkan hamil. Kalian pernah dengar nggak mitos itu? Kakak sering tuh waktu SD. Padahal itu salah kan. Jadi kalau misalnya nggak ada kontak fisik dari jenis kelamin laki-laki dan perempuannya itu nggak bakal membuahkan zigot ya. Kan cuma disentuh. Oke. Mulai dari situ, kenapa sih penting tadi nonton video? Kan nggak ada masuk pelajaran kita, Kak. Kita kan pengkajian, Kak. Ada yang bisa tahu nggak? Kan kita kan belajar pengkajian tuh kan di sini. Tadi kan di video tadi kan nggak ada pengkajian sama sekali. Kenapa kakak kasih video kayak gitu? Biar mengedukasi pasien. Iya benar banget, mengedukasi pasien. Apalagi nanti kalian semester 5 kayak kakak. Itu kan nanti ada komunitas kan, jadi kita ke masyarakat gitu.
bisa juga kan ke sekolah-sekolah edukasi kayak gitu. Yang salah dibenarin gitu. Yang mitos-mitos yang salah tadi dibenarin. Oke. Indah kayaknya gangguan jaringan ya. Bagi kalian yang nggak usah on camera, nggak apa-apa. Biar nanti jaringan teman kalian bagus. Oke, selanjutnya kita bakal ke materi. Terkhusus bagi cowok, ini agak sensitif ya, pembahasan kita. Ini agak sensitif pembahasan kita, jadi tergantung kalian melihat atau mencerna materi yang kakak kasih. Oke? Tadi ada yang chat ya, tapi kakak nggak bisa lihat chatnya. Itu yang ngechat siapa, Dek? Oke, nanti lah kakak lihat chatnya ya. Oke, bagi yang cewek, bagi yang cowok, salah, bagi yang cowok. Karena yang cowok itu nggak mungkin juga kan pengkajian tentang reproduksi perempuan gitu. Kalau di rumah sakit juga diutamakan perempuan sama perempuan, tapi perempuan bisa ke laki-laki gitu. Tapi kalau laki-laki kayaknya nggak dibolehkan. Tapi kalian perlu tahu, karena nanti ada kan maternitas materi kalian. Nah itu kalian perlu tahu cara menstruasi itu gimana, terus mulai bertemunya sperma itu gimana. Oke. Biologi juga waktu kalian SMA udah belajar, dan kakak apresiasi tinggi banget karena kalian nggak ada yang SMK di sini, semuanya SMA. Nah, ini anatomi genitalia wanita yang luar, yang tadi kan yang dalam kan, ini yang luarnya. Ini untuk nice to know aja ya, mungkin kalian udah belajar di anatomi, tapi yang perlu kakak tekankan, kalian bisa membedakan bagian mayor, labia mayor dan labia minor. Oke, kalau mayor itu di luar, kalau minor itu di dalamnya. Ini ada klitorisnya. Oke. Cuma itu aja tekankan. Nah, apa sih itu menarke? Ada yang tahu nggak? Oh, oke. Oh, tadi Riang bilang juga ya, ada mitos anak SD tentang perempuan tak boleh makan buncis. Astaga. Karena hamil perutnya jadi buncit. Ya kalau nggak buncit, gimana dong letak bayinya ya kan? Baru Dewerti, iya Dewerti jadi istilah wajarnya. Oke, kita lanjut. Ini kan nanti kakak record kan, nah nanti kakak bakal share di YouTube. Nanti yang masalah-masalah jaringan itu nanti boleh nonton ulang lagi, oke? Tapi yang kakak wajibkan yang izin hari ini itu yang nonton. Nah, menarke itu apa sih? Kalian tahu nggak deh? Menstruasi pertama kan nggak? Iya benar banget. Jadi kapan kita pertama kali dapat menstruasi gitu? Hari pertama, hari terakhir ini, HT ini, dan periode menstruasi. Kenapa sih perlu diketahui? Supaya kita tahu gitu. Setiap bulan itu teratur nggak sih dia dapat
kalau misalnya setiap bulan gitu. Misalnya jaraknya 3-4 hari itu. Setiap bulan 3-4 hari nggak sih? Periode menstruasinya gitu. Mungkin jarang-jarang sebulan gitu. Sebulan ini dapat, sebulan ini enggak, sebulan ini dapat kayak gitu. Jadi kita perlu mengetahui periodenya gitu. Tanya atau teratur atau tidak, baru seberapa banyak darah yang keluar. Biasanya kakak itu dulu waktu SMP, ini pengalaman kakak ya, kalau misalnya kakak itu nggak haid selama sebulan atau 2 bulan, itu nanti di bulan selanjutnya itu bakal banyak banget keluar. Mungkin kalian pernah mengalami juga ya kayak gitu. Nah itu kalian tanya juga gitu. Tanyanya itu kalau misalnya pasien atau klien itu nggak tahu seberapa banyak ini keluar, kan kalian boleh tanya seberapa banyak dia ganti pembalut. Gitu. Ibu biasanya ganti pembalut berapa kali gitu. Bisa ditanya, kalau misalnya udah lebih dari 3 kali itu kan jadi banyak kan yang dikeluarkan gitu. Itu kalian bisa tahu dari situ berapa banyak darah yang dikeluarkan. Baru apakah mengalami pendarahan selama masa interval antara haid ke haid sebelumnya. Beda darah haid segar sama kalau misalnya beda darah menstruasi sama darah pendarahan gitu. Oke. Kalau misalnya pengertian menstruasi sama menopause tahu lah ya. Menopause ini kalau misalnya dia udah nggak haid lagi, udah masuk masa menopause. Biasanya orang yang menarkenya lebih cepat, itu masa menopause-nya juga lebih cepat. Biasanya. Lalu, apa yang kalian tanya sama pasien? Apakah ada yang nyeri? Lalu, apakah dia mengalami amenore, oligo, menore gitu. Kakak mau nanya amenore itu apa sih? Dek, apa dek? Anemore itu tidak datang bulan ya, Kak? Iya. Jadi siapa yang bilang? Dimas atau Bima? Bener yang dibilang Bima. Jadi dia nggak datang bulan. Selama sebulan itu dia nggak datang bulan gitu. Kita harus tanya. Ini nanti kalian nice to know aja ya. Apakah pasien mengalami. Baru yang terakhir menopause keadaan tidak terdapatnya haid selama 12 bulan berturut-turut pada usia antara 48 dan 45. Kan menopause itu kan dia nggak dapat haid lagi kan sampai selamanya. Nah, tapi dia ini keadaannya cuma sampai 12 bulan gitu. Tanyakan. Baru tanyakan apa yang ibu keluhkan ketika tidak mengalami haid lagi gitu. Apakah pada saat pendarahan, apakah ada pendarahan pasca menopause, setelah dia menopause itu, apakah dia mengeluarkan pendarahan yang berlebihan, itu juga kalian bertanya ya. Selanjutnya ini dia riwayat medis. Tanyakan apakah pasien pernah hamil, lalu berapa kali dia hamil gitu. Terus keguguran, berapa kali, baru abortus spontan. Abortus spontan itu maksudnya apa? Ayo, pengertian abortus itu apa, Dek? Bayi, kebiasaan kan itu kan sering banget kan? Oh, tadi Margaret juga jawab, iya benar ya. Enggak haid lagi, Putri juga. Sari Putri. Ayo, abortus spontan itu apa?
kan bayi aborsi, nah, gitu. Itu apa deh? Keguguran ya kak. Apa deh? Keguguran. Ya, keguguran. Jadi kalian pernah dengar nggak sih kalau misalnya dia mengeluarkan banyak darah yang berlebihan, padahal itu juga ada organ bayinya yang keluar. Kakak pernah sih itu, pernah kayak lihat berita gitu. Jadi bayinya keluar secara spontan gitu dari rahim ibunya. Baru jumlah anaknya berapa gitu. Baru kesulitan pada kehamilan, jenis KB yang digunakan itu juga berpengaruh pada menstruasi pasien. Jika kehamilan baru terjadi, tanyakan tanda gejala awal. Adanya nyeri. Nyeri ini pasti selalu ada sih, kita kaji. Semutan, peningkatan ukuran payudara, frekuensi berkemihnya meningkat atau menurun, nausea, vomitus, mudah lelah, dan perasaan bayi bergerak. Oke. Riwayat medis yang selanjutnya itu gejala vulvovagina. Tanyakan adanya rabas. Rabas ini apa yuk? Rabas. Dek, apa rabas? Ayo, siapa yang tahu rabas? Ini nanti kalian join lagi ya. Soalnya sisa waktunya 10 menit. Ayo, apa itu rabas? Bukan deh. Yang tadi anatomi wanitanya, bukan pendarahan ya. Itu biasanya terjadi di rambut-rambut kemaluan. Ini aku suruh kecil. Ya. Udah kedengaran?
Masih kecil, Pak. Masih kecil. Masih kecil, Dek. Oh, iya. Bisa? Oke, udah bisa lah ya. Nantilah rabas itu apa. Perasaan gatal. Nah, dapatkan data tentang jumlah, warna, konsisten, dan bau rabas. Tanyakan adanya luka-luka atau benjolan luka lokal di daerah vulva. Apakah terjadi nyeri dan gatal. Baru aktivitas seksual. Kalau misalnya kita sedang menstruasi, kan tadi yang dibilang di video, itu sebenarnya boleh dilakukan. Cuman karena pada saat kondisi menstruasi itu kan darah kan, darah itu kan kotor, baru lembab, di daerahnya itu lembab, jadi nggak mungkin untuk menghindari terjadinya kayak infeksi gitu-gitu, jadi lebih baik untuk tidak gitu. Baru apakah makna seks bagi Anda, itu tanyakan juga. Kalau misalnya dia kayak berlebihan, terlalu berlebihan gitu memikirkan seks, itu juga nggak baik ya untuk psikologinya. Baru persoalan dengan seksnya itu bagaimana, apakah puas dengan kehidupan seks yang sekarang gitu, bagaimana kepuasan yang dirasakan pasangan, baru frekuensi yang dijalankan, apakah seminggu sekali itu dia dengan suami, ini dengan suami istri ya, yang lain itu nggak boleh, oke? Apakah dia sekali seminggu itu pernah menjalankan atau enggak gitu, ditanyakan. Teknik pemeriksaan. Yang pertama itu instruksikan pasien untuk berkemih. Ini udah pernah kakak bahas sebelumnya ya. Kenapa harus? Karena bakal ribet nanti. Karena kan nanti kan bakal mempalpasi kan. Pasiennya ingin rasa buang air kecil, nanti harus ke toilet lagi gitu. Jadi tindakan kan kayak setengah-setengah. Lalu pastikan pintu kamar pasien serta sampiran tertutup. Ini sangat penting ya, menjaga privasi klien. Lanjut, tanyakan apakah pasien hendak ditemani. Nah, ini juga penting banget. Penting banget dilakukan. Dan kalau bisa itu jangan kalian sama pasien kalian sendiri. Oke, jelaskan setiap langkah dalam tindakan yang dilakukan. Karena ini kan area sensitif kan gitu. Jadi kalian perlu, nanti saya bakal megang di sini-sini gitu. Jelaskan kenapa kalian bakal ini untuk kebaikan ini. Oke. Jelaskan pada pasien untuk mengatakan berhenti kapan saja saat pasien tidak nyaman. Bayangkan aja kalau misalnya punya kalian diperiksa gitu pada saat kalian sakit, itu pasti nggak nyaman kan? Tergantung orangnya juga gitu. Ada orang yang sama sekali nggak mau diperiksa gitunya. Jadi itu hak pasien gitu. Kalian cara mengedukasikannya itu mungkin kalian bisa ditemanin gitu. Temanin, baru kalian edukasi seberapa pentingnya kita untuk memeriksa area genitalia pasien. Saat palpasi harus dengan lembut, tegas, dan gerakan secara bertahap. Jangan kalian misalnya dari dalam keluar, harus dari luar ke dalam. Itu kenapa? Karena kalau misalnya area luarnya itu nggak kalian periksa dulu, nanti bakal bawa bakterinya ke dalam. Nanti kan nggak pada saat palpasi gitu kan. Itu dia, harus bertahap. Baru pemeriksaan harus tetap berkomunikasi dan berdialog selama tindakan berlangsung. Jadi kalian kayak, ibu apakah nyeri gini-gini, oh ibu kayak gini-gini ya, ganti pembalutnya gini-gini ya, sambil kalian tanyain tuh tadi pertanyaan ini, keluhan dan gejalanya, vulvovaginal. Oke. Pemeriksaan luar harus menggunakan sarung tangan dan klien dalam posisi litotomi. Cek yang pertama distribusi rambut mulai dari luar. Apakah dia berbentuk segitiga berbalik menuju arah umbilikus? Umbilikus ini apa sih?
Ada yang tahu nggak, Dek? Pusar nggak Kak? Pusar. Ya, benar, pusar. Jadi dia segitiga gini, ke arah pusar. Lancip segitiganya itu ke arah pusar. Itu berbentuk segitiga, Mbak. Baru perlu ditinjau kembali perkembangan pubertas pasien jika tidak ada perkembangan rambut pubis atau payudara pada usia 13 tahun. Pada saat usia 13 tahun dia berkembang nggak sih rambut-rambutnya dan payudaranya. Setelah kita memeriksa rambut-rambut baru labia mayora. Nah, labia mayora yang di luar. Jangan sampai terbalik sama yang minora. Bentuk simetris, lebih padat dan terbentuk dengan baik. Pada wanita nullipara, labia mayora berada di garis tengah atau garis midline-nya. Pada wanita setelah persalinan pervagina, labia mayora tidak berada di garis tengah. Kenapa? Karena nanti bakal ditindakan pembedahan gitu. Supaya dia lebih besar, pengeluaran bayinya, nanti dia bakal lakukan tindakan itu. Jadi dia nggak berada di garis tengah lagi. Abnormalnya jika ditemukan kutu pada rambut pubis dan pada pembengkakan dan ada pembengkakan lesi ekskoriasi pada labia minora dan labia mayora. Dan warnanya itu juga gimana ya? Mau ngasih tahu sama kalian, warna labia mayora itu agak kayak kehitaman, merah jambu kehitaman gitu. Dia nggak harus sama dengan kulit sekitarnya ya kalau labia mayora ya warnanya. Oke, distribusi rambutnya yang dia. Di umur 13 tahun kalau misalnya dia udah belum ada tumbuh rambut di area sekitarnya, nah itu perlu dipertanyakan ya. Karena itu kan udah mau masuk masa pubertas. Biasanya menarkes orang wanita itu antara umur 10 sampai 16. Jadi kalau di umur 13 tahun belum terdapat rambut, payudaranya belum membesar, nah itu perlu dipertanyakan ya. Kenapa? Ini terakhir 1 menit lagi ya, Dek. Nanti kalian